Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 2021 01 10 1037. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pasti apa sih identitas nasional tersebut? Jadi di mana identitas nasional itu ada dua. Yang dimaksud dengan identitas nasional itu ada dua. Yang pertama adalah identitas sebagai jati dirinya, ya, yang dimiliki oleh setiap individu ataupun bangsa ataupun kelompok. Jadi identitas itu sendiri memiliki makna yang dimana semua pihak ataupun kelompok yang bermaksud untuk sebagai pembeda dalam suatu pihak dan pihak lainnya. Sedangkan nasionalisme atau nasional memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi dalam suatu individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi maksud dari identitas nasional itu tersebut adalah suatu jati diri kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa untuk membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Nah, dalam identitas nasional itu ada dua pengertian, yang dimana dalam dua konteks. Yang pertama adalah konteks bangsa yang cenderung mengacu kepada kebudayaan, adat istiadat ataupun ciri khas dari bangsa tersebut, seperti tarian-tariannya ataupun pemakaian baju-bajunya ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah konteks kenegaraan, yang dimana mereka mempunyai ciri khas seperti simbol kenegaraan seperti tersebut. Contohnya bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, pahlawan-pahlawan kebangsaan, ataupun berbahasa kebangsaan yang dipunyai oleh negara tersebut, yang dimana menjadikan itu suatu pembeda dengan negara lainnya. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai rakyat yang berbangsa dan bernegara dapat mengikat eksistensi serta memberikan daya hidup untuk pemerintahannya ataupun negara tersebut. Sebagai bangsa dan negara berdaulat dan dalam hubungan internasional akan diakui oleh negara yang lain-lainnya seperti sejajar dengan mereka, dan identitas nasional tersebut adalah jati diri terhadap negara tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam faktor pembentukan identitas nasional. Di dalam faktor ini ada tiga faktor. Yang pertama faktor primordial, yang kedua faktor kondisional, yang ketiga adalah faktor agama atau sakral. Yang pertama adalah faktor primordial. Yang dimaksud dengan faktor primordial ataupun faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada suatu negara tersebut, seperti geografi, ekologi, ataupun demografi. Contohnya seperti iklim di setiap negara itu berbeda-beda, ada yang panas, ada yang dingin, ataupun yang gersang juga ada. Jadi seperti itu faktor primordial yang saya maksud.
yang masuk ke dalam faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah faktor kondisional ataupun subjektif. Faktor subjektif ataupun kondisional adalah faktor yang dimana akan mempengaruhi terhadap terbentuknya identitas nasional. Faktor ini juga meliputi faktor historis, politik, dan bersosial dan sosial. Seperti contohnya, sebelum negara mereka ataupun suatu negara merdeka, pasti di masa-masa itu pasti ada penjajahan yang ingin menguasai negara mereka. Ya, itu sebagai contoh dari historis dan pasti akan banyak cerita di dalamnya sebelum mereka merdeka. Yang kedua terhadap faktor sosial, yang dimana mereka di dalam negara tersebut bakal hidup dengan bersosial, rukun, dan tentram. Yang ketiga dengan politik, dimana di dalam negara tersebut bakal ada politik maupun di dalam negeri ataupun luar negeri. Politik itu pasti akan ada di mana-mana. Yang ketiga adalah faktor agama ataupun sakral, di mana dalam suatu negara pasti ada yang namanya negara. Nah, di mana itu kenapa itu jadi masuk ke dalam identitas nasional? Jadi di dalam suatu negara itu pasti ada banyak agama-agama yang dianut oleh setiap rakyatnya ataupun penduduknya. Nah, yang jadi mayoritas dari penduduk tersebut, penganutnya maupun Islam maupun Kristen maupun Hindu maupun Konghucu ataupun yang lainnya, pasti ada satu yang jadi mayoritas. Nah, itu yang menjadikan identitas nasional ataupun identitas bangsa dalam suatu negara tersebut. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup untuk bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan zaman ataupun tantangan era globalisasi yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa atau orang yang tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional ataupun identitas bangsa di negaranya, maka negara itu bakal gampang tergoyahkan ataupun terombang-ambing oleh negara yang lainnya, ataupun oleh tantangan zaman ataupun yang lainnya, seperti kacau negaranya, bingung negaranya, bimbang ke arah manakah negaranya akan dibawa, dan tidak bisa untuk mencapai tujuan dari negara tersebut yang bersama-sama itu. Di negara ataupun di dalam suatu bangsa yang tidak mempunyai identitas tersebut, yang barusan saya bilang, negara itu pasti bakal mudah untuk dikuasai oleh negara yang lainnya, ataupun di dalam negerinya bakal mudah dihancurkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan bangsanya tersebut. Jadi identitas nasional itu sangat penting untuk negara, yakni untuk menguatkan negaranya tersebut, untuk mencegah dari penjajahan yang dari luar negeri maupun dalam negeri, dan untuk mencapai cita-citanya bersama itu. Kita masuk ke dalam hubungan identitas nasional dengan karakter bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua ini, identitas nasional dengan karakter bangsa, itu 11-12, yang dimana sama saja menurutnya,
yang mereka mempertahankan suatu negara, mereka yang berjuang untuk negara, mereka yang ingin mencapai tujuan untuk negara bersama-sama dan mensejahterakan negara untuk mencapai cita-cita dari suatu negara tersebut. Itu adalah hubungan. Jadi dalam proses berbangsa dan bernegara itu pasti ada yang namanya identitas nasional, identitas suatu negara atau bersama yang tadi saya awal-awal materi sebutkan seperti bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang negara, slogan negara, bahasa negara tersebut, dan pahlawan negara. Dengan identitas bersama yang saya sebutkan itu, semua negara bakal mengingat ciri khas ataupun eksistensi dari negara itu tersebut, serta memberikan daya hidup untuk negaranya. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadian dari bangsa tersebut. Jadi harus disadarkan untuk segera mengabdi dirinya pada negara. Bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya, kepercayaan, moral, dan lain-lain. Negara harus menggambarkan image pada masyarakat agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan negara itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah sarana atau alat yang tepat untuk memberikan gambaran secara langsung tentang hal-hal yang bersangkutan tentang kewarganegaraan pada masyarakat, sehingga proses berbangsa dan bernegara dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa dan yang membedakan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas dalam suatu negara. Dan sedangkan identitas nasional menurut negara dalam konteks negara ya, tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti bendera, lagu pahlawan, peraturan, maupun hal yang lainnya. Terus ada penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingannya ataupun kelompoknya. Jadi kepentingan negara itu ya yang harus didahulukan oleh sifat yang mempunyai identitas nasional. Dan ada 3 faktor yang sangat penting dalam pembentukan identitas nasional. Yang pertama, faktor primordial atau faktor objektif. Yang kedua, faktor kondisional atau faktor subjektif. Yang ketiga adalah faktor sakral atau faktor agama. Mungkin cukup sekian dari saya tentang materi identitas nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.